Setelah 1 jam mencari Ustadz, ternyata suami Mbak Parina tidak menemukan Ustadz sama sekali. Selain Ustadz Ruqyah, di kabupaten tersebut sangat jarang. Semua Ustadz pada sibuk menangani kasus yang sama dengan yang dialami Andra. Sesampainya di rumah, ternyata Andra tiba-tiba sembuh dari muntahnya. Semua pun kembali normal dan bekas muntahannya juga sudah dibersihkan. Namun, semua kegilaan ini terus berlanjut, seperti jalan gelap tak berujung. Hari berganti sore, pertanda para dukun dan tukang tenung mulai mengembuskan angin-angin jahat. Berat rasanya kulanjutkan kisah ini, karena Mega seakan tak memihak Raga. Namun di sela-sela was-was dan keraguan, aku percaya Allah akan selalu ada dengan segala kuasa dan kebesarannya. Allah pasti membantu hamba-hambanya yang senantiasa sabar dan tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika berkas-berkas cahaya sore mulai berganti warna, menuju semua oranye dan jingga. Di sana terlihat Mbak Parina masih duduk termenung, memikirkan rentetan kejadian yang menimpa dirinya. Untungnya Andra sudah kembali baikan sore itu. Adzan maghrib berkumandang. Barisan kelelawar mulai menampakkan sayap-sayap coklatnya. Beberapa makhluk halus pun seakan tak malu-malu untuk ikut terbang bersama para kelelawar tersebut. Bulu-bulu hitam makhluk halus tersebut tampak sama dengan hitamnya malam, tebal dan tak terawat. Namun hanya sedikit orang yang menyaksikan keberadaan makhluk-makhluk halus tersebut. Karena ada tabir yang tak harus disingkap, ada informasi yang tak harus diketahui. Salah satu tugas manusia adalah beribadah kepada Allah dan juga memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup esok hari di tengah impitan ekonomi yang semakin menjadi-jadi, dan para dewan terhormat yang seakan tutup mata dan tak peduli. Namun sebuah sore mendadak berubah menjadi mencekam. Mbak Parina tiba-tiba merasa tubuhnya meriang dan tulang-tulangnya terasa sangat lemas. Karena tidak kuat, Mbak Parina pun jatuh ambruk. Mbak Parina ambruk dengan kepala menyentuh lantai terlebih dahulu. Darah segar mengalir pelan dari kening Mbak Parina. Suami Mbak Parina dan juga Andra yang mendengar suara berisik langsung berlari dan segera langsung membawa Mbak Parina ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan. Setelah itu, dokter dan tim segera melakukan pertolongan dan alhamdulillah Mbak Parina selamat dan sudah sadar. Ketika ditanyai oleh keluarga, Mbak Parina pun menjawab bahwa ia tiba-tiba lemas dan tulangnya pun terasa seperti lepas dari tubuh. Kemudian ia mengatakan bahwa ada makhluk jelek pendek dan memiliki sayap yang membawa sukmanya pergi dari tubuh. Mendengar cerita Mbak Parina tersebut, keluarga besar yang menjenguk Mbak Parina pun bergidik ngeri. Ada yang ketakutan, namun ada juga yang tidak percaya. Kejadian ini terus berlanjut. Besok paginya, sekitar jam 3 pagi, Mbak Parina merasa ada sesuatu yang berjalan di tangannya, seperti kelabang yang berjalan merambat, menjelajahi urat nadinya. Namun syukurlah, adzan subuh meredam semua keanehan dan keganjilan tersebut. Alhamdulillah, sejak kejadian seram yang menimpanya, Mbak Parina mulai rajin lagi untuk sholat dan rajin konsultasi dengan Pak Ustadz perihal agama, gaib, dan lain-lain. Pada sekitar pukul 9 pagi, Mbak Parina cek ke dokter. Di sana tidak ditemukan penyakit apapun oleh dokter. Namun dokter memberikan resep obat yang bisa membuat badan Mbak Parina kembali sehat dan segar kembali. Setelah meminum obat dari dokter, benar saja Mbak Parina kembali sehat dan bugar kembali. Pak Ustadz kampung juga mencoba memberikan air doa untuk Mbak Parina dan keluarga. Dan sedikit banyak air doa itu juga ikut membantu memulihkan kondisi Mbak Parina. Tetapi iri, dengki telah membutakan arah dan memadamkan cahaya kebaikan. Sang pelaku santet lagi-lagi mengembuskan santet kepada Mbak Parina. Kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tumbal dan darah yang dikorbankan jauh lebih banyak dan mengalir deras di embusan gelap malam. 60 ekor ayam dan 60 tetes darah anak perempuan serta 6 kertas mantra rupanya telah ditanam
di tempat tertentu. Tetapi Allah Maha Tahu atas segalanya, dan Allah lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka tabir ini pun pelan-pelan terungkap. Nanti saya dan tim Ruqyah, sayalah yang menemukan sihir tersebut, dibantu dengan beberapa warga. Selama kurang lebih 1 minggu setelah berobat ke dokter dan konsultasi dengan beberapa ustadz, gangguan yang dialami Mbak Parina pun reda. Namun ada satu waktu di mana satu keluarga tersebut lalai dan lupa dalam beribadah. Disitulah gangguan mulai masuk lagi. Santet kiriman kedua ini telah diketahui oleh Andra, yaitu pada saat malam hari. Sosok pemuda misterius menaburkan beberapa air bercampur bunga di sekitar rumah Mbak Parina. Andra yang sedang ada di depan rumah langsung memergoki pemuda tersebut. "Siapa itu?" teriak Andra keras sambil membawa batu dan siap melemparkan ke pemuda itu. Mengetahui kehadiran Andra, pemuda itu pun langsung lari cepat kilat dan menghilang di remang-remang cahaya. Andra yang mengetahui hal ini pun langsung melaporkan hal ini kepada Mbak Parina. Keesokan harinya Mbak Parina segera membersihkan bekas air kembang tersebut. Matahari terus bergerak, menggelinding dari ufuk timur, lalu menyorot tajam di atas kepala. Kemudian kembali menggelinding ke arah barat untuk rehat dari penat. Kemudian ia digantikan gelap bersama bulan sebagai teman lelap. Mbak Parina menatap keluar jendela kamarnya, kamar depan, yang langsung mengarah ke jalan desa. Jalan desa mulai lengang, hanya beberapa ekor jangkrik yang masih mengeluarkan suaranya. Lalu di tengah gelap, ada sosok misterius yang samar-samar menghampiri rumah Mbak Parina. Kemudian perlahan, sosok tersebut tiba-tiba berubah menjadi ribuan kecoa yang terbang liar ke sana kemari. 2 ekor kecoa saja sudah membuat kita bergidik ngeri. Bayangkan, ini ada ribuan kecoa yang terbang. Beberapa kecoa ada yang bergerombol sambil mengepakkan sayapnya. Bunyi kecoa terbang yang khas membuat telinga siapa saja yang mendengarnya akan terasa geli. Badan kecoa yang coklat gelap ini pun menghiasi remang-remang cahaya lampu di sekitar rumah Mbak Parina. Mbak Parina yang melihat hal itu pun langsung menutup jendelanya, menutup pintu depan, dan berdoa sebisa mungkin. Mbak Parina enggan membangunkan suaminya dan juga Andra karena enggan mengganggu mereka yang sedang tidur. Namun ketika Mbak Parina menengok ke bawah kolong tempat tidur, ditemukan sekitar 10 kecoa di kolong tempat tidur Mbak Parina. Mbak Parina pun segera menutup selimutnya dan bersiap untuk tidur. Tetapi puluhan kecoa merambat memenuhi tubuh Mbak Parina dengan liarnya hingga Mbak Parina berteriak-teriak. Teriakan Mbak Parina ini membuat suami Mbak Parina dan Andra datang ke kamar Mbak Parina. Saat Andra dan suami Mbak Parina memasuki kamar Mbak Parina, mereka tidak melihat kecoa tersebut. Ribuan kecoa yang tadi terbang di sekitar depan rumah Mbak Parina dan juga merambat di tubuh Mbak Parina menghilang. Suami Mbak Parina pun menenangkan Mbak Parina yang masih teriak-teriak ketakutan. Malam masih panjang dan dendam masih mengintai aliran darah segar di antara daging yang berdetak. Sang dendam siap membuat otot robek dan kulit tercabik hanya demi darah keluar dari sang raga. Malam termenung, semua hening, hanya Sajak yang masih menulis dirinya sendiri. Malam pun berlalu, semua diam dalam irama yang tak dapat digambarkan temaram. Mbak Parina masih terbaring untuk kesekian kalinya. Tak mau makan dan tak mau minum. Semua orang di keluarga pun bingung. Beberapa orang pun mulai enggan ikut campur dengan urusan Mbak Parina. Sementara itu Ustadz yang biasa menolong pun kini tidak berada di desa. Mungkin ada urusan waktu itu. Aduh, rintih Mbak Parina di sepanjang hari, mulai pagi sampai malam. Pandangan Mbak Parina pun kosong, menatap nanar keadaan tubuhnya. Ia hanya bisa merintih menahan perih sambil tangannya memegang tangan suaminya. Di sisi lain, Andra dan suami Mbak Parina terus berdoa mengharap kesembuhan dari santet yang datang tiada henti, layaknya burung yang memakan padi. Semua berjaga malam itu. Sang suami pun seperti dibimbing, menelpon seorang ustadz di luar provinsi. Namun ustadz tersebut malah merekomendasikan tim Ruqyah kami untuk datang
dan menangani masalah ini. Keadaan sekitar rumah Mbak Parina sepi waktu itu. Serangga yang biasa bernyanyi ria malam itu seperti dibungkam oleh kekuatan jahat dan kejam. Suami dari Mbak Parina segera menghubungi nomor WA saya sendiri. Saya yang waktu itu sedang mengerjakan laporan praktikum saya. Saya masih semester 3 waktu itu. Langsung mengangkat telepon di WhatsApp dan berjanji akan menolong Mbak Parina dan keluarga 2 minggu lagi. Karena minggu depannya saya masih UTS dan ujian praktikum. Tetapi setelah menutup telepon tiba-tiba dentuman keras terdengar tepat di samping kamarku. Astagfirullahaladzim, ucapku kaget, seraya beristighfar terus-menerus dalam hati. Setelah kondisi agak tenang, aku lantunkan beberapa ayat Al-Quran. Setelah itu, aku pun menghampiri sumber suara tersebut sambil membawa air ruqyah. Bau busuk mulai tercium ketika aku mendekati sumber suara tersebut, yang ternyata adalah kain putih yang dibentuk menyerupai pocong dengan tali merah sebagai pengikatnya. Setelah benar-benar dekat, aku menyiramkan air ruqyah yang aku bawa, dan tiba-tiba uluhan belatung muncul dari balik bungkusan putih tersebut. Setelah mengucapkan bismillah, aku membuka bungkusan itu, dan terlihatlah beberapa bunga, jarum, dan daging busuk. Ini pertanda sang penyantet sangat serius, dan ini adalah ajakan untuk perang. Batinku dalam hati. Salah seorang teman katanya anak kecil berputar di sekitar rumah Mbak Parina. Saat saya melakukan pembersihan rumah saya dan mengembalikan kiriman itu ke pemiliknya, aku tahu bahwa di sudut yang jauh di sana, mereka jin jahat sedang mengintai. Tanpa berlama-lama aku pun langsung membacakan doa dan melibas mereka semua tanpa ampun. Namun semua itu belum selesai. Makananku tiba-tiba bau amis darah. Semua terasa sangat aneh. Aku pun sholat hajat dan berdoa. Alhamdulillah, semuanya terkendali. Sementara itu di desa Mbak Parina, Andra melihat silet bayangan di kamar Mbak Parina. Silet bayangan orang tinggi besar dan sepertinya ingin mencelakai Mbak Parina. Andra pun segera menuju Mbak Parina dan berdoa di samping Mbak Parina. Sementara itu kondisi Mbak Parina semakin kurus dan Mbak Parina semakin hari semakin aneh. Mulutnya meracau tak karuan. Di situ dengan sabar, Andra dan suami Mbak Parina menunggu Mbak Parina dengan sabar. Sekitar jari-jari tangan Mbak Parina tiba-tiba mulai muncul bercak hitam. Teriakan Mbak Parina tambah memilukan, menandakan rasa sakit yang tidak tertahankan. Untungnya, sang suami mengambil es batu dan mendoakan sebisa mungkin untuk kesembuhan Mbak Parina. Alhamdulillah, sudah agak mendingan. Malam ini akan menjadi malam yang panjang, di mana gelap sudah tak lagi berkompromi pada senyap, dan semangat tak lagi mampu memeluk erat harap. Kita hanya bisa menantikan esok akan seperti apa. Tepat 2 minggu setelah suami Mbak Parina menelpon, aku segera bergegas menuju kediaman Mbak Parina bersama beberapa teman yang biasa meruqyah. Di sana aku terus berdoa. Memang terkadang manusia bisa sangat jahat ketika sudah dibutakan oleh rasa iri dan dengki. Entahlah, semoga saja aku masih sempat menolong Mbak Parina. Setelah 3 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di tempat Mbak Parina. Pukul 3:30 sore. Bau busuk mulai keluar dari tubuh Mbak Parina ketika kami sudah sampai di sana. Kecoa dan kelabang dilaporkan sering muncul di halaman rumah, bahkan di dalam rumah Mbak Parina. Sang suami mengatasinya dengan cara menyemprotkan insektisida yang biasa dijual di supermarket untuk membunuh semua serangga tersebut. Setelah saya dan teman-teman datang, Andra mencoba menghubungi semua warga desa, namun hanya beberapa saja yang datang karena enggan. Dengan dampak yang terjadi, akhirnya kami memulai proses penyembuhan. Beberapa ustadz desa ternyata juga ikut membantu kami ketika kami datang. Mereka cukup senang dengan kehadiran kami. Awalnya semua yang ada di sana kami suruh wudhu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, meminta pada Allah agar penyakit Mbak Parina diangkat dan semua bisa kembali normal. Sementara yang berhalangan cukup wudhu dan memperbanyak istighfar saja dalam hati. Tujuannya agar jin tidak punya celah untuk masuk ke tubuh mereka.
Pada saat kami secara bergantian sholat sunnah dan berdoa, Andra melihat darah keluar dari sela-sela kursi dan membasahi lantai, dan Mbak Parina mulai kesurupan sore itu. Bercak hitam di tangan Mbak Parina pun semakin banyak. Beberapa ustadz desa dan beberapa dari kami mencoba untuk membantu dengan memberikan air doa, sementara saya masih larut dalam doa. Sore sunyi sampai kita bisa mendengar suara nafas kita sendiri. Aku berharap sore ini adalah waktu Mbak Parina untuk sembuh. Setelah semua selesai sholat dan berdoa, kami pun memulai prosedur pembersihan. Doa-doa kami bacakan, semua diminta siap siaga. Alhamdulillah, langkah demi langkah kami jalani dengan lancar. Tidak ada hambatan yang berarti. Pecahan kaca beling dan tumpukan paku pun dimuntahkan oleh Mbak Parina, bercampur dengan darah hitam dan juga gumpalan rambut. Lalu disusul muntahan serangga seperti kalajengking dan kelabang. Kami pun segera menetralisir hewan-hewan beracun tadi dengan air ruqyah dan segera membakar hewan-hewan tersebut. Kalau di alam memang kami melindungi dan melestarikan keberadaan serangga tersebut. Tapi berhubung ini adalah hewan sihir yang notabene berbeda dengan hewan aslinya atau serangga aslinya, maka kami terpaksa harus membakarnya. Setelah semuanya selesai, kami pun menyemprotkan air ruqyah tadi menuju ke semak-semak. Tiba-tiba terdengar suara mengerang dari balik semak. Sepertinya ada makhluk yang kesakitan di sana. Namun kami tetap fokus dengan bacaan doa kami dan membiarkan makhluk laknat tersebut mati terbakar dengan kesucian ayat-ayat Al-Quran. Kepulan asap keluar di sela-sela tembok rumah Mbak Parina. Sementara itu Mbak Parina kembali muntah darah hitam. Namun kali ini jumlahnya lebih banyak. Semua kelabang, serangga, dan lainnya pun keluar dari halaman depan rumah Mbak Parina, lalu seketika mati. Ini jelas hewan sihir, bukan serangga predator asli yang wajib dilindungi. Alhamdulillah, setelah hampir 2 jam kami meruqyah, akhirnya Mbak Parina sembuh total. Wajahnya kembali segar, dan kini ia bisa berdiri dan berjalan lagi. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, kami pun melaksanakan sholat berjamaah. Waktu itu pun jamaah terasa lebih tenang dan khusyuk. Masjid penuh sesak oleh jamaah. Setelah selesai sholat, kami pun lanjut hataman Al-Quran bersama dengan sekitar 15 orang warga desa. Setelah semua selesai, kami pun lanjut sholat isya berjamaah. Masjid kembali penuh dengan jamaah. Beberapa orang pun ada yang memberanikan diri untuk sharing dengan kami. Tetapi sebelum pulang, lagi-lagi kami mencium aroma busuk yang menyengat. Setelah itu, kami pun menghampiri arah bau tersebut. Kami sempat kebingungan mencari sumber bau tersebut. Atas izin Allah, kami akhirnya menemukan suatu gundukan tanah di semak-semak di sekitar area kebun tebu. Dengan hanya mengandalkan pencahayaan dari senter HP dan senter warga, akhirnya kami menemukan bangkai 60 ekor ayam, 6 kertas mantra, dan beberapa bercak darah dalam setiap kertas mantra tersebut. Tanpa berlama-lama, kami dan beberapa warga desa akhirnya membakar dan memusnahkan itu semua. Dalam perjalanan pulang ke kota, kami semua merenung dan berpikir, kok masih ada ya santet sekejam itu. Kami terus memacu motor kami dan akhirnya tiba di kota dengan selamat. Itulah akhir cerita dari santet Mbak Parina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.